Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi mengenai soal-soal untuk persiapan menghadapi PTS atau UTS IPA kelas 8. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ya, kita bahas dari soal nomor 1. Andi pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Jika titik acuannya rumah, maka pernyataan berikut yang tepat adalah jawabannya sepeda bergerak terhadap rumah. Lanjut soal nomor 2. Seorang siswa menaiki sepeda dari rumah dan melaju ke arah timur sejauh 45 km. Selanjutnya, dia kembali lagi ke rumah dengan melewati jalur yang sama. Berapakah perpindahan yang ditempuh oleh siswa? Perpindahan itu adalah perubahan posisi dalam waktu tertentu. Dalam kasus ini, ketika seorang siswa bergerak dari rumah kemudian ke timur, kembali lagi ke rumah, berarti dalam waktu tertentu tidak ada perubahan posisi. Dengan demikian, perpindahannya itu adalah 0. Tapi kalau ditanyakan dalam soal nomor 2 itu besarnya jarak, maka besarnya jarak 90 km, yaitu dengan menambahkan atau menjumlahkan 45 km ditambah 45 km. Jarak dengan perpindahan itu adalah sesuatu yang berbeda. Perpindahan itu besaran vektor yang memperhatikan tidak hanya besarnya saja tetapi arahnya. Sementara jarak itu adalah besaran skalar yang hanya memperhatikan besarnya saja. Ya, itu ya penjelasannya. Kemudian nomor 3. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila jawabannya kedudukan benda itu berubah terhadap benda yang lain. Selanjutnya, nomor 4. Saat kita naik bis dan melaju kencang dan tiba-tiba direm, maka kita akan terdorong ke depan. Peristiwa ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum inersia atau kelembaban, yaitu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Selanjutnya, nomor 5. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon, tiba-tiba direm dan berhenti pada waktu 10 detik. Percepatan yang dialami mobil adalah berarti kita kodrat ya di sini kecepatannya V 50. Kemudian di sini waktunya T. Karena di sini satuannya sudah dalam standar, kita nggak usah mengkonversi atau merubahnya. Langsung saja di sini yang ditanyakan adalah A atau percepatannya. Bahwa percepatan itu secara matematis dirumuskan A sama dengan V per T. Jadi langsung membagi 50 meter per sekon dibagi 10 sama dengan 5. Kita lihat apakah jawabannya 5. Iya, betul ya, jawabannya 5. 50 meter per sekon dibagi 10 detik. Oke, kita hapus dulu. Ya, selanjutnya nomor 6. Nurina bersepeda menempuh jarak 180 meter dan membutuhkan waktu 30 sekon. Kecepatan sepeda tersebut adalah di sini yang diketahui S-nya, jaraknya segini 180 meter, kemudian waktunya di sini 30 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu secara matematis dicari dengan menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T. S-nya itu jarak dan T-nya adalah waktu. Berarti V sama dengan 180 dibagi 30. Hasilnya adalah, mari kita lihat ya. Ya, hasilnya adalah 6.
6 meter per sekon ini adalah hasil dari 180 meter dibagi 30 sekon. Oke, kita hapus dulu soal nomor 6 kotretannya. Dilanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Resultan kedua gaya tersebut adalah, nah ini ceritanya Iwan dan Sony sedang bermain tarik tambang. Berarti gaya mereka berlawanan. Untuk mencari resultan gayanya, maka kalau gaya-gaya berlawanan, maka resultan gayanya adalah ditentukan dengan mencari selisihnya. Yaitu langsung saja di sini gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil, yaitu 400 gayanya Iwan, kemudian dikurangi 200. 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Kemudian menentukan arahnya. Arahnya yaitu ke yang besar, yaitu ke Iwan. Kita lihat betul ya, 200 Newton ke arah Iwan. Oke, kita hapus dulu ya. Ya, kita lanjut soal nomor berikutnya. Mobil sedan yang mogok dapat bergerak jika didorong. Hal ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selain gaya itu mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mengubah bentuk benda ya. Salah satunya ketika kita main plastisin ya, maka gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Nomor 9, perhatikan gambar ketikan tiker timer berikut. Pola ketikan timer yang menunjukkan bahwa gerak mobil termasuk ke dalam GLBB dipercepat. Gerak lurus berubah peraturan dipercepat. Ini arah gayanya ke kanan. Selanjutnya, jenis gerak yang tepat pada gambar 1 dan 2 adalah ini buah kelapa jatuh dari tangkainya, berarti dia termasuk GLBB dipercepat karena makin ke bawah kecepatannya bertambah secara beraturan, sementara benda yang dilempar vertikal ke atas makin ke atas kecepatannya berkurang secara beraturan, maka disebut sebagai GLBB diperlambat. Selanjutnya, nama tulang yang ditujukan oleh huruf X dan Y berturut-turut dan merupakan penyusun bagian. Mari kita lihat. X itu adalah tulang belikat dan Y adalah tulang hasta tulang pengumpil. X adalah tulang belikat dan Y adalah tulang pengumpil. Dan ini adalah tulang-tulang yang menyusun anggota gerak atas. Selanjutnya, berikut ini merupakan fungsi dari sistem raka kecuali alat gerak aktif. Karena raka itu adalah alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif ini adalah fungsi dari otot. Jelas ya? Kemudian 13. Tulang yang mempunyai bentuk pipi antara lain tulang ubun-ubun dan tulang rusuk. Kalau tulang paha ini masuknya ke tulang pipa. Baik, nomor 14. Hubungan antar tulang tengkorak termasuk sendi. Sendi mati karena tidak dapat digerakkan. 15. Pasangan jenis sendi dan arah gerakannya yang tepat adalah sendi pelana ini arahnya kedua arah. Baik, nomor 16. Berikut ini yang merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut adalah otot bisep dan otot jantung. Otot bisep ini adalah otot rangka atau otot lurik yang bekerjanya secara sadar, sementara itu otot jantung adalah otot yang bekerja tidak sadar. Kemudian nomor 17.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang merupakan ciri otot rangka adalah, jawabannya 1, 3, 6. Mari kita lihat. 1 berbentuk silindris, kemudian 3 inti terletak di tepi sel, dan 6 bekerja secara sadar dan mudah lelah. Kemudian kita lanjut nomor 18. Kebiasaan duduk miring ke kiri atau ke kanan pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan skoliosis, jawabannya. Nomor 19. Hewan bergerak dengan tujuan untuk, ini gampang ya, melindungi diri dari predator atau musuh dan juga untuk mencari mangsa atau makanan. 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah, jawabannya 1, 3, 4. 1. Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. 3. Sirip tambahan diperlukan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air. Dan 4. Bentuk torpedo atau streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Soal nomor 21. Gerakan ujung akar pohon jati untuk mencari sumber air hingga jarak yang cukup jauh merupakan contoh gerak hidrotropisme. Karena di sini kata kuncinya air. Air itu adalah hidro, kemudian tropisme ini adalah jenis gerak tumbuhan yang gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Soal nomor 22. Perhatikan gambar gerakan putri malu. Putri malu menutup saat disentuh, ini diakibatkan oleh, jawabannya perbedaan tekanan turgor. Soal nomor 23. Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh, mari kita lihat jawabannya. Rangsangan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan berupa cahaya. Ini adalah gerakan fototropisme ya. Foto itu adalah rangsang berupa cahaya dan tropisme ini adalah arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Selanjutnya, nomor 24. Kegiatan berikut yang tidak mengerjakan usaha pada batu menunjukkan menurut pengertian fisika adalah memegang batu. Syarat suatu benda melakukan usaha itu yang pertama harus ada gaya, dan yang kedua ada perubahan posisi, ada perpindahan posisi. Nah, kalau seseorang hanya memegang batu, dia hanya memberikan gaya tetapi tidak ada perubahan posisi. Jadi dikatakan tidak melakukan atau tidak mengerjakan usaha. Nomor 25. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan oleh Dayu adalah, di sini F-nya sudah ada yaitu 500 Newton. Kemudian ini adalah S-nya, perpindahannya 10 meter. Jika yang ditanyakan usaha itu W dari kata work, dirumuskan secara matematis. W itu adalah F itu gaya dari kata force, kemudian kali S. Jadi langsung saja di sini 500 Newton dikalikan 10 meter. Mari kita lihat. Jawabannya adalah 500 kali 10 adalah 5000 Joule. Kita hapus. Selanjutnya, soal nomor 26. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah, di sini ada daya ya. Daya itu adalah kecepatan melakukan usaha. Berarti di sini
yang diketahui gaya ya, gayanya di sini 7.000, kemudian ini adalah S-nya, perpindahannya, dan ini adalah waktunya. Yang ditanyakan adalah besar P. P itu adalah dayanya. P itu secara matematis adalah usaha dibagi waktu, W per T. Nah, di sini W itu sendiri adalah gaya kali perpindahan, F kali S, kemudian dibagi T. Berarti kita langsung masukkan F-nya itu 7.000 ya. 7.000 dikalikan 10 dibagi 35 ya. Jadi sekali lagi 7.000 dikali 10 dibagi 35. Ini persamaannya ya. Kita lihat jawabannya apa. Ya, jawabannya adalah 2.000 ya. Oke, kita lanjut. Ini dihapus dulu. Oke. Ya, kita lanjut soal nomor 27. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, ya, jawabannya nomor 2. Ini katrol, jelas katrol ya. Dan nomor 3 ini tuas jenis pertama, nomor 4 tuas jenis kedua. Soal nomor 28. Prinsip kerja tangan orang yang sedang menarik koper pada gambar di bawah ini adalah prinsip kerja ya pengukit atau tuas jenis kedua, karena titik bebannya ada di tengah-tengah antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini bebannya, ini titik tumpu, dan ini adalah titik kuasanya. Soal nomor 29. Berikut contoh pesawat sederhana jenis tuas ya. Ini kita jawabannya lebih dari 1 ya. Yang termasuk tuas ini adalah ini tang ini tuas jenis pertama karena titik tumpunya ada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian ini sekop, dan ini adalah palu. Oke, kemudian ini mur atau baut, ini adalah bidang miring, dan ini katrol. Selanjutnya soal nomor 30. Perhatikan gambar. Pernyataan mana yang tepat mengenai gambar tersebut jika nilai X adalah 3 meter ya, 3X nya adalah 3 meter dan jumlah jukit yang mereka gunakan dalam kondisi seimbang. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, Dinda lebih berat daripada Santi. Oke. Ya, soal nomor 31. Perhatikan gambar. Agar anak itu dapat mengangkat batu dengan mudah, maka yang harus kita lakukan adalah, kita lihat ya jawabannya yang betul. Ya, jawabannya adalah menggeser A, menjauhi C. C ini adalah titik tumpu, B titik beban, dan A adalah titik kuasa. Agar ringan, semakin ringan menggeser batu ini adalah dengan cara membuat panjang lengan kuasanya dari C ke A itu semakin besar ya. Jadi jawabannya menggeser A menjauhi C. Dengan demikian kalau ingin memperoleh keuntungan mekanik yang besar, maka lengan kuasanya harus semakin panjang. Itu. Kemudian soal nomor 32. Berapakah nilai beban W jika kita menggunakan tuas seperti pada gambar berikut? Ya, mari kita lihat di sini ada 2 meter ya. 2 meter ini adalah lengan beban atau LW ya. Jarak antara beban dengan titik tumpu. Kemudian yang ini yang 5 itu adalah LF. LF itu adalah lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Dan F ini adalah kuasanya atau gayanya. Yang ditanyakan adalah besar W-nya berapa. Kita gunakan persamaan kesetimbangan tuas ya. W dikali LW sama dengan F
kuasa dikali lengan kuasa F dikali LF. Karena dalam soal ini yang ditanyakan adalah W-nya, maka persamaannya jadi F dikali LF, kemudian dibagi LW, lengan beban. Nah gitu. Maka langsung saja 100, F-nya 100 kali 5, 500, kemudian dibagi 2. 500 bagi 2 sama dengan 250 Newton. Ya, betul kan jawabannya 250 Newton. Ini kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya nomor 33. Nomor 33. Jika katrol pada gambar digunakan untuk mengangkat beban senilai 100 Newton, maka kuasa yang dilakukan oleh orang yang menarik katrol adalah, nah di sini ini adalah katrol tetap ya. Katrol tetap itu KM-nya, keuntungan mekaniknya itu adalah 1 ya, adalah 1. Sementara itu KM itu adalah W beban dibagi kuasa W dibagi F. Kalau di sini W-nya 100, maka F-nya juga 100. Mari kita lihat ya jawabannya. Apakah betul 100? Ya, 100. Kalau demikian, apa keuntungan menggunakan katrol tetap ini? Padahal kan antara beban dengan kuasanya tetap segitu ya, 100. Ya, keuntungan menggunakan katrol tetap ini adalah katrol tetap ini dapat mengubah arah ya. Arahnya kita tahu bahwa menarik benda dari bawah ke atas itu lebih berat daripada menarik benda dari atas ke bawah. Kalau menarik benda dari atas ke bawah itu searah dengan gaya gravitasi sehingga terasa lebih ringan. Itu jadi mengubah arah ya fungsinya. Selanjutnya nomor 34. Keuntungan mekanis bidang miring pada gambar adalah, kita potret lagi. Di sini S itu adalah panjang bidang miring dan ini adalah hanya tinggi bidang miring. Keuntungan mekanik diperoleh dengan KM ya. KM pada bidang miring itu, kita hapus dulu ini ya. KM pada bidang miring itu didapat dengan cara membagi antara panjang bidang miring dibagi dengan H ya. S dibagi H ya. Nah ini rumusnya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ya, jawabannya 3 ya. Ini kita hapus dulu. Ya. Soal terakhir ya, kita sampai 35 soal saja. Katrol yang memiliki keuntungan mekanik paling besar adalah, ya, jawabannya yang ini. Ini sistem katrol yang memiliki banyak ya, lebih dari satu katrol. Kalau ini kita bahas dari ini. Ini adalah katrol tetap, keuntungan mekaniknya 1. Kemudian yang ini katrol bergerak, keuntungan mekaniknya 2. Kalau ini keuntungan udah gabungan ya antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Keuntungan mekaniknya 3, dilihat dari jumlah tali yang mengangkat beban. Kemudian ini keuntungan mekaniknya 4. Kalau ini 3, ini 4, maaf ya. Keuntungan mekaniknya 4. Jadi yang paling besar adalah yang ini. Nah, demikian pembahasan mengenai soal-soal untuk persiapan latihan PTS IPA kelas 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.